Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama dengan saya, Yon Banu dan juga Bapak Agustinus Banu di dalam berkat rohani hari ini. Dan tentu saja hari ini kita akan mendengarkan sedikit dari firman atau sabda kebenaran Tuhan yang dipilih di dalam Matius 7 ayat 7 sampai yang ke-11. Dan sebelum itu, mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian. Siapkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oh, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku
Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya, baik, kita membaca firman dari Matius 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Matius 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11 di bawah perikop hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Baik, waktu kesempatan saya berikan kepada Bapak Bani. Baik, shalom, selamat sore bagi kita semua, bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di mana saja suara kami dapat dengar, bersama saya dan saya Bapak Agustinus Banu dan Bapak anak saya John Banu yang kami sore hari ini kami kembali untuk kami memberitakan berkat rohani melalui firman Tuhan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus di mana saja sudah kami dapat dengar. Dan di sini tadi sudah dibacakan oleh anak rohani saya, anak John, yaitu Injil Matius pasal 7 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Dan firman ini bukan asing bagi kita, tetapi bagi orang Kristen kita pasti setiap hari kita membaca firman Tuhan. Dan sesuai perikop tadi bahwa hal pengabulan doa. Dan kalau kita membaca ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, saya mau membahas ayat ini. Nah, di sini Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kata meminta di sini adalah sepertinya ya kita minta sesuatu kepada orang lain. Ya, kita minta sesuatu kalau misalnya ada kebutuhan yang perlu kita butuhkan, dan kebutuhan ini di kita punya sesama, ya tentu kita pergi dan meminta. Dan meminta, ya pasti dia ada, pasti dia kasih. Tetapi kalau misalnya dia tidak ada, pasti dia juga tidak kasih. Ya. Tetapi di sini dia katakan minta maka akan diberikan kepadamu. Ya. Nah, di sini kata meminta di sini, ya seperti yang tadi saya katakan bahwa kita meminta kepada sesama, ya kita misalnya saya butuh, ya misalnya butuh sesuatu, minta tolong kasih itu apa yang saya butuhkan ini, maka saya minta, pasti dia mengambil dan memberikan kepada saya kalau misalnya dia ada. Ya. Tapi di sini kalau kita meminta kepada Tuhan atau Bapa kita di sorga, pasti
dengan cara berdoa. Bukan meminta saja pergi dan meminta seperti kita di dunia ini ya, pergi ke sesama dan minta. Pasti berdoa. Nah di sini semua orang pasti meminta. Bagi orang Kristen, bahkan orang non-Kristen juga pasti meminta setiap hari yang dia beribadah, dia berdoa kepada Allah, ya dia meminta. Karena di sini bilang pengabulan doa. Nah, dia berdoa ini semua orang pasti berdoa. Tapi doanya seperti apa? Nah, itu yang kita harus membahas pada saat ini. Nah, doa semua orang pasti berdoa. Doa kalau menurut kepercayaan kita bahwa doa adalah nafas kehidupan orang beriman, orang yang percaya. Itu adalah doa. Ya. Tetapi di sini Bapak Mama Saudara sekalian, doa pasti semua orang berdoa, tapi doanya seperti apa? Nah, kalau misalnya kita melihat di dalam Matius 6 ayat yang kelima dan seterusnya, itu tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami yang biasa kita hafal. Ya. Nah, doa Bapa kami di sini, Tuhan Yesus bilang kalau berdoa jangan seperti orang munafik. Masuk di dalam kamarmu dan tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang tidak yang kelihatan. Ya, misalnya ayat yang ke-6 ya. Matius 6 ayat yang ke-6 dia bilang begini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya. Jadi ini adalah syarat doa. Dia kalau misalnya kita membaca ayat yang kelima, dan apabila kamu berdoa jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi maka itu Tuhan Yesus katakan kalau berdoa jangan seperti orang munafik. Meminta sesuatu kepada Bapamu jangan seperti orang munafik. Ya. Nah, di sini bilang masuk ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu. Ya, dan berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi. Bapak memang Bapak, kita tidak melihat dia. Ya, kalau kita membaca dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, di sini kalau kita melihat di sini bahwa hal berdoa harus berdoa kepada Bapa yang tidak kelihatan, itu di tempat yang tersembunyi, bukan seperti orang-orang munafik. Nah, yang seperti tadi saya katakan bahwa semua orang pasti berdoa. Tetapi kalau misalnya doa itu pasti dia harus cek. Dia itu anak Allah atau bukan. Ya. Kalau misalnya dia anak Allah, dia orang percaya, pasti doanya didengar. Tetapi kalau misalnya dia bukan anak Allah, dia anak iblis, pasti dia doanya tidak didengar oleh Bapa di sorga. Karena kita berdoa biasanya begini. Sepertinya berdoa di sini. Dia Yesus mengajarkan doa Bapa kami, dia bilang Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga. Nah kalau misalnya Bapa kami yang di sorga, lalu dia bukan anak Bapa, dia anak iblis, pasti Bapa tidak dengar. Mengapa sehingga saya katakan demikian? Karena orang-orang di dunia atau manusia di dunia ini, ya terkadang doanya tidak diterima. Karena apa? Karena dia bukan anak Allah. Dia anak iblis. Ya, masa anak iblis mau minta kepada Bapa, pasti Bapa katakan,
selama ini aku tidak pernah kenal engkau. Nah, engkau meminta sesuatu, aku tidak mendengarkan engkau. Ya. Jadi maka itu pertama-tama kita harus cek bahwa kita percaya Yesus atau tidak. Karena di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, dia bilang begini. Tetapi semua orang yang menerimanya, ini adalah Yesus. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi maksudnya menerima Yesus, dia itu anak Allah. Tetapi kalau misalnya dia tidak percaya atau dia tidak menerima Yesus, dia bukan anak Allah, dia anak iblis. Maka itu dia berdoa, tetapi tidak bisa Allah atau Bapa tidak mendengar. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jangan hanya bilang, oh firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 7 bilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ya carilah maka kamu akan menemukan, dan ketuklah pintu maka pintu akan bagi. Jadi kau hanya berdoa. Ternyata doa itu tidak diterima. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, kita orang beriman atau manusia di dunia ini pasti semua orang berdoa. Ya. Karena semua kitab suci jelas katakan bahwa kita setiap saat harus berdoa. Karena memang doa ini adalah kita punya kebutuhan. Kita punya kebutuhan. Misalnya saya berikan salah satu firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat yang ke-18. Dia bilang begini, dalam segala doa dan permohonan berdoalah di setiap waktu, di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Nah ini katakan bahwa berdoa di setiap waktu. Mengapa sehingga bilang berdoa di setiap waktu? Karena kita punya kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan banyak dalam hidup ini. Maka firman Tuhan ini bilang berdoa di setiap waktu. Atau dengan kata lain, meminta di setiap waktu. Ya. Dan satu lagi misalnya di dalam Kolose 4 ayat yang kedua. Ya, dia bilang begini, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi ini juga harus bilang bertekun dalam doa. Dan juga kalau kita melihat di dalam Roma 12 ayat yang ke-12, dia juga sama. Dia bilang bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Jadi ini maksud doa ini bertekun. Kita berdoa. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, doanya seperti apa? Nah, syarat pertama seperti yang tadi saya katakan bahwa Tuhan Yesus ajarkan bahwa doa harus masuk dalam kamarmu dan berdoalah kepada Bapakmu yang tidak terlihat. Maka Bapakmu yang di sorga melihat perbuatanmu yang tersembunyi akan membalasnya kepada. Nah, terkadang juga kita ikuti hal berdoa ini sesuai dengan Matius 6 ayat yang ke-5 tadi. Hal berdoa. Tetapi berdoa itu tidak dijawab. Tidak dijawab. Maka itu doa itu tidak dijawab karena doa itu juga sah. Doa yang kita naikkan kepada Tuhan, kita minta hanya untuk memuaskan keinginan kita. Ya, coba kita lihat Yakobus. Nanti catat ayat-ayat yang saya berikan kepada. Yakobus 4 ayat yang ke-3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, jadi ini hal. Terkadang kita berdoa meminta Tuhan, paksa Tuhan untuk jawab. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, doa itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Kalau misalnya doa dan kita hanya doa dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan,
Dia tidak bisa membalas kepada kita walaupun kita ikut syaratnya masuk dalam kamar dan tutup pintu tapi berdoa dan doa kita salah, maka doa itu tidak bisa dijawab. Harus seturut dengan kehendak Tuhan. Saya juga baca satu ayat ya. Pertama Yohanes 5 ayat yang ke-14. Nah, ini nanti catat ayat-ayat. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kita. Ya, terkadang kita paksa Tuhan untuk menuruti keinginan. Nah, itu yang salah. Maka ayat ini katakan bahwa dia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan ayat 15, dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ini catat ayat ini. Jadi semua orang pasti berdoa. Ternyata tidak memperolehnya. Karena apa? Doa yang dia naikkan kepada Tuhan salah berdoa. Salah berdoa. Maka doa tadinya itu juga tidak dijawab. Lalu lagi-lagi doa itu juga harus berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan doa itu misalnya harus dengan iman. Kalau hanya doa-doa biasa saja, mulut yang berbicara, sedangkan hati jauh, itu juga Tuhan tidak mendengar. Ya. Ingat satu firman di dalam Roma 14 ayat 23. Roma 14 ayat yang ke-23 dia bilang begini. Dia bagian B. Ya. Saya baca saja di bagian B. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman. Kalau kita doa juga tanpa iman juga bilang. Ini ayat bilang segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman dosa. Bukan kita berdoa tetapi kita berdosa di hadapan Tuhan. Ya. Jadi maka itu kita harus punya iman. Di dalam Ibrani juga katakan seperti itu. Kalau kita beriman maka kita berkenan kepada Allah. Misalnya Ibrani 11 ayat yang ke-6. Dia juga katakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman ini. Ya, iman. Maka iman itu apa? Iman itu pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan iman. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tentu saja kita orang Kristen ini, kita ini adalah orang yang setiap saat kita berdoa. Meminta sesuatu. Maka seperti yang tadi saya memberikan ayat-ayat ini bahwa firman Tuhan katakan bahwa kita harus berdoa di setiap saat. Ya, kita jangan kita harus berdoa di setiap saat. Kita jangan tunda-tunda berdoa. Karena apa di setiap saat itu kita punya kebutuhan. Apalagi misalnya kita hidup di dalam dunia ini. Kita hidup di dalam dunia ini sementara iblis ini berkeliling dan mencari orang-orang yang ditelan. Kalau kita melihat di dalam pertama Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Maksud berjaga itu apa? Berdoa. Karena lawan si iblis selalu yang kemari untuk dia seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang untuk ditelan. Jadi maka itu kita harus berdoa di setiap saat. Apalagi kita meminta kita punya kebutuhan-kebutuhan. Memang seperti tadi firman yang kita baca itu Matius 7 ayat 7 sampai ayat 11. Bapa di sorga kita minta sesuatu, dia pasti memberikan kepada kita. Tetapi minta itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti yang tadi saya hadirkan pertama. Yohanes 5 ayat 14. Ya. Jadi maka itu doa yang benar.
adalah kita harus meminta dengan iman kepada Tuhan Yesus dan meminta sesuai dengan kehendak, bukan kehendak. Nah itu. Nah, satu hal lagi yang saya mau sampaikan kepada kita tentang meminta. Nah, di sini Yesus mengklaim diri, katakan bahwa meminta harus dalam namaku. Kalau nama yang lain tidak bisa. Harus dalam namaku. Mengapa? Karena Yesus ini adalah pengantara antara Allah dengan manusia. Saya berikan contoh misalnya pintu di sana. Kalau kita perlu sesuatu dalam rumah, harus melalui pintu. Harus anak kunci. Baru bisa putar dan masuk. Buka dan masuk. Tetapi kalau tanpa pintu atau tanpa anak kunci, kita tidak bisa masuk. Maka di sini anak Allah, Yesus, kalau kita perlu sesuatu kepada Allah atau Bapa, harus melalui anak. Perlu sesuatu di atas, perlu tangga, harus anak tangga. Kalau tanpa tangga juga kita tidak bisa sampai di atas. Maka Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 bahwa akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ini. Jadi maka perlu yang ayat-ayat biasa saya sampaikan dalam video singkat. Bahwa Yesus bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu di dalam pertama Timotius 2 ayat yang ke-5, Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya. Dan di dalam pertama Yohanes 5 ayat 11 dan 12, inilah kesekian itu, yaitu hidup yang kekal itu sudah dikaruniakan kepada kita. Tapi hidup itu di dalam anaknya Yesus. Siapa memiliki anak memiliki hidup, siapa tidak memiliki anaknya Yesus tidak memiliki. Maka Yesus itu yang utama. Kalau doa kita sampai kepada Bapa di surga, harus melalui Yesus. Semua orang bisa berdoa. Ya, tetapi doanya seperti apa? Harus melalui anaknya Yesus Kristus. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama saudara sekalian ya dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus setia. Kita ikut syarat-syarat hal meminta atau hal berdoa ini. Nah, saya tunjukkan ayat yang secara eksplisit Yesus katakan bahwa harus melalui aku. Satu. Di dalam Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Ingat baik itu ayat ya. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Dia bilang begini. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Ayat yang ke-14 secara eksplisit. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Ini firman ini. Ini saya hanya fokus pada nama Yesus. Terkadang kita meminta langsung Bapa di sorga. Memang doa Bapa kami dia bilang Bapa kami yang di sorga. Tetapi itu ajaran Tuhan Yesus di dunia. Ya. Tetapi di sini ayat ini sudah jelas bahwa jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Nah kalau misalnya dalam nama lain, maka terkadang saya dengar pendeta-pendeta kita, baik pendeta Esra Sur, pendeta Budi Asali, pendeta Merat, dan masih pendeta-pendeta lain yang profesional dalam berkhotbah tentang firman Tuhan. Maka kalau misalnya doa yang kita misalnya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, sepertinya doa itu ya tepat, tapi secara teologis kurang tepat juga. Ya karena apa? Karena Yesus itu seperti yang tadi saya katakan.
Kita perlu sesuatu dalam rumah. Tidak mungkin kita mau robot tembok untuk masuk, tapi harus melalui pintu. Harus melalui pintu. Yesus bilang, akulah pintu. Ya, di dalam Yohanes ya. Yohanes 10. Yohanes 10 ayat yang berapa ya? Yohanes 10 ayat yang ayat ke-7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba. Itu menyangkut yang gembala. Dia pintu. Lalu misalnya kita baca di ayat yang ke-11. Dia bilang begini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Jadi dia ini adalah dia pintu. Dia juga katakan di ayat yang ke-9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi dia pintu. Ya, maksud pintu itu ya tanpa pintu anak putih kita tidak bisa masuk. Dan tangga juga seperti yang tadi saya katakan, anak tangga. Tangga itu menuju ke atas. Tidak mungkin orang mau terjun bebas ke atas, tidak bisa. Harus melalui tangga itu. Jadi maka itu seperti yang tadi saya katakan bahwa Yesus mengklaim diri bahwa akulah jalan, akulah kehidupan, akulah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35, akulah roti hidup. Akulah, pokoknya akulah. Jadi kita harus melalui Yesus. Doa kita sampai kepada Bapa sorga apabila kita melalui Tuhan. Seperti tadi yang saya munculkan. Saya hanya katakan nama Yesus. Misalnya juga di dalam Yohanes 15 ayat 16. Memang kita minta kepada Bapa. Tetapi kalau tanpa melalui anaknya. Ini di sini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya. Kalau tanpa Yesus nama lain maka tidak bisa. Karena Yesus yang satu-satunya datang ke dalam dunia yang ia menderita, mati dan bangkit kembali. Ya, dia itu adalah pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal datang ke dalam dunia untuk menebus kita dari segala dosa. Ya. Lalu yang berikut, misalnya kalau kita minta sesuatu dan tidak bisa belum mendapat, ada waktu Tuhan seperti yang tadi saya munculkan ayat ini. Ya. Jadi maka ada waktu-waktu yang Tuhan akan berikan kepada kita. Ya. Misalnya saya teringat satu firman ya. Jadi Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2. Dia bilang begini, dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kekayaan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarkan ialah segala dosa. Jadi dosa itu yang menjadi penghambat dan kita berdoa tidak sampai ke berapa. Karena ini bereskan dulu. Misalnya kita air sementara mau mengalir tadi. Nah kalau misalnya air belum sampai, coba kita cek jangan sampai dia punya pipa itu atau apa tersumbat dan tidak bisa sampai kepada kita. Kita mesti cek. Nah ceknya yaitu kita punya. Tetapi saya pikir kalau kita orang percaya kepada Yesus, segala dosa maka otomatis kita berdoa dalam nama Yesus. Jadi maka itu saya membahas ini, meminta. Memang firman Tuhan bilang,
mintalah kamu akan menerima. Carilah kamu menemukan dan ketuklah pintu akan diberikan kepada dibukakan kepada. Tetapi ingat seperti syarat-syarat tadi saya sudah berikan melalui ayat-ayat itu. Jadi maka itu kalau kita berdoa dan belum ada jawaban, mungkin ada waktu Tuhan yang untuk menyelamatkan kita. Saya teringat satu firman, tapi saya ada lupa ya. Ya. Bagaimana? Yesaya juga. Ia juga Yesaya dia bilang harus meminta seturut yang kehendaknya seperti yang tadi juga dikatakan di dalam pertama Yohanes tadi. Jadi maka itu kita meminta sesuatu, dia juga akan memberikan waktu. Kalau tepat waktu dia akan memberikan kepada kita. Tapi sesuai dengan kehendak. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian. Tentu saja tidak ada seorang pun yang tidak berdoa. Semua orang di dunia, baik orang Kristen, orang non Kristen, ya. Tetapi ingat bahwa satu-satunya kalau kita tidak melalui Yesus Kristus, ya pasti. Tapi begini, ada problem juga. Kok ada orang lain tidak percaya Yesus, misalnya agama-agama lain. Ya, mereka itu berdoa, mereka punya kaya luar biasa. Tetapi ingat bahwa kaya yang diberkati Tuhan, kaya yang diberkati Tuhan ya kaya orang beriman. Misalnya Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo. Itu orang-orang beriman, maka mereka ini orang kaya. Tetapi orang kaya di luar Tuhan, maka itu kaya yang tidak diberkati. Satu ketika dia akan hilang. Jadi maka itu kita jangan heran misalnya dalam Mazmur 73 ayat 1 terus bahwa orang kaya luar biasa. Walaupun dia tidak percaya Yesus, tapi dia kaya luar biasa. Tetapi ingat bahwa di dalam Mazmur 73 ayat 18 bahwa Tuhan menempatkan mereka di tanah yang licin, maka mereka pada waktu mereka jatuh tidak bisa bangkit. Dan mereka punya kekayaan itu akan habis. Jadi orang fasik itu malahan mereka punya kaya luar biasa. Tetapi mereka tidak punya iman. Jangan bilang mungkin di dalam Matius 5 ayat 3 bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapanku, maka dialah yang punya kerajaan Allah. Jadi orang Kristen tidak perlu kaya. Kita harus kita juga kaya. Ya, kita cari untuk kaya, kita kaya dari itu. Jangan anggap ini kekayaan kita sebagai fondasi kehidupan. Tetapi kita harus menghadap itu. Maka itu kaya. Jadi inti utama yang saya mau sampaikan yaitu harus melalui Yesus. Doa kita sampai kepada Bapa harus melalui seperti yang tadi ayat-ayat saya sudah berikan sebab untuk kita sebagai renungan sehingga kita bisa melangkah maju seturut dengan itu. Jadi mungkin itulah yang saya sampaikan kepada kita. Mungkin Anton tambah sedikit dari firman ini saya berikan kesempatan sekalian Anton untuk renungan dan pemberitaan pada sore hari ini. Waktu dan kesempatan saya. Ya baik, Shalom. Kita sudah banyak mendengar renungan dari Bapak Banu tentang bacaan kita yaitu
Matius 7 ayat 7 sampai yang ke-11 di bab perikop hal pengabulan doa. Dan seperti yang kita tahu Bapak Mama, bahwa kita orang-orang Kristen, kita tidak pernah lepas dari yang namanya berdoa. Tentu saja kita sebagai orang percaya atau orang yang beriman, pasti kita tidak lepas dari yang namanya berdoa atau meminta Tuhan. Atau kita membawa seluruh permasalahan kita ke dalam doa itu. Dan di sini firman Tuhan pada sore hari ini memberitahukan kepada kita siapa itu pribadi Tuhan. Siapa itu Bapa. Di sini memberitahukan kepada kita tentang kebaikan Tuhan bagi kita. Dan di sini bahkan di pasalnya yang ke-9 mengajarkan bahwa adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anak. Di sini memberitahukan kepada dua pribadi yaitu Bapa dan anak. Sebab kita ini sebagai anak. Kita ini sebagai anak-anak Allah. Sehingga di sini Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa apa yang kita minta, apa yang kita doakan, di situ Tuhan sendiri yang akan memberikan bagi kita. Tetapi seperti ada banyak-banyak hal yang perlu kita perhatikan seperti yang tadi diberitakan oleh Bapak. Tentu saja kita semua orang, kita berdoa pasti kita mau supaya apa yang kita doakan itu terkabul. Bahkan di dalam firman tadi ini memberitahukan kepada kita bahwa kita meminta, kita akan diberikan kepada kita. Bapa akan memberikan apa yang kita minta. Kita mencari, kita akan mendapat. Sebab siapa yang memberikan bagi kita? Tuhan. Dan kita mengetuk, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Jadi dalam doa Tuhan sudah mendengar kita. Tetapi seperti yang tadi diberitahukan bahwa kita yang pertama itu harus iman. Dengan iman. Dan juga hal yang kedua yaitu jangan salah berdoa. Dan juga hal yang ketiga itu perhatikan dosa-dosa kita. Agar apa yang kita minta kepada Bapa didengar oleh Bapa dan Bapa sendiri yang menjawab seturut dengan kehendaknya Bapa, bukan dengan kehendaknya kita, tapi kehendaknya Tuhan. Jadi segala yang kita mau untuk kita dapatkan, terlebih seperti yang pada saat ini kita dengar bahwa kita meminta, kita diberikan, kita mencari, kita mendapat, kita mengetuk pintu dibukakan. Tapi kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Hal-hal tersebut. Jadi sungguh Tuhan kita luar biasa. Apa yang kita minta, tentu saja Tuhan memberikan bagi kita. Apa yang kita cari, tentu saja Tuhan mau untuk kita mendapat. Tuhan memberikan kepada kita dan kita mendapatkan. Bahkan pintu saja dibukakan. Untuk itu saudara-saudara, yang dibutuhkan bagi kita yaitu seperti yang tadi hal-hal yang disampaikan oleh Bapak. Bahwa kita harus mengoreksi diri kita. Apakah iman saya, apakah saya sudah beriman atau belum? Apakah saya meminta ini, saya meminta untuk memuliakan nama Tuhan atau hanya mau meminta untuk memakai dalam kehidupan saya. Keinginan, hawa nafsu saya. Makanya saya meminta. Tentu saja ada beberapa pesan yang tadi saya pikirkan bagi kita bahwa kita harus berdoa juga dengan rutin sebagai orang percaya. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh berdoa sepotong-sepotong atau kita berdoa tunggu waktu yang ada ibadat atau ada perkumpulan untuk beribadat baru kita berdoa. Tapi marilah kita berdoa dengan tekun, berdoa dengan rutin setiap waktu. Seperti tadi Bapak Banu sampaikan kepada kita bahwa kita harus berjaga-jaga di setiap waktu. Kita mau berjaga-jaga dengan apa? Dengan doa. Dengan doa. Kalau kita tidak berdoa, bagaimana bagaimana kita mau diberikan, bagaimana kita mau mendapat, bagaimana kita mau dibukakan pintu kalau kita tidak berdoa. Untuk itu poin pertama yang saya mau ajak kita bahwa kita harus berdoa secara rutin. Dan poin kedua yaitu kita harus berdoa secara teliti. Kita harus teliti apa yang kita doakan ini benar berkenan di hadapan Allah atau tidak. Apa yang kita doakan ini apakah kita memuliakan Tuhan atau tidak. Kita mau supaya dikabulkan untuk kita memuliakan Tuhan atau tidak.
Jadi kita harus pastikan apakah doa kita ini benar bagi Tuhan atau tidak. Atau jangan sampai kita salah berdoa. Yang ketiga yaitu kita harus tekun. Kita harus tekun di dalam doa. Bukan kita berdoa hanya asal-asal berdoa. Tetapi kita berdoa, kita harus memusatkan pikiran kita, terutama hati kita, iman kita. Kita tujukan kepada Tuhan. Dan kita tekun terus di dalam doa. Hari ini doa kita belum dikabulkan seperti yang tadi Bapak Manu bilang bahwa waktu dan kehendak Tuhan yang akan Tuhan sendiri yang akan mengabulkan bagi kita. Waktunya kapan dan kehendaknya seperti apa itu haknya Allah, itu haknya Tuhan. Jadi mari kita berdoa secara rutin, kita berdoa secara teliti, kita berdoa secara tekun. Mungkin seperti itu firman Tuhan yang kami bagikan pada sore hari ini, dan berbahagia bagi kita yang sore hari ini kita bisa mendengar firman Tuhan. Pada saat ini kita bisa mendengar firman Tuhan, bukan saja kita mendengar, tapi kita merenungkan dalam diri kita, dan bukan saja kita merenungkan, tapi kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum kita menutup renungan berkat rohani pada sore hari ini, kita memuji Tuhan dengan satu pujian, yaitu pujian yang berkata, zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Baik, demikian berkat rohani pada saat ini, dan Shalom.